Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fadli Alade, kelas B1 Farmasi 2017, semester 6, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang sintesis senyawa obat dengan judul Sintesis senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on. Selanjutnya, manfaat dan keunggulan senyawa. Flavonoid merupakan suatu metabolit sekunder yang terdapat di hampir semua tumbuhan. Salah satu golongan flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas farmakologis yang beragam adalah kalkon. Aktivitas farmakologi yang dimiliki kalkon dan turunannya antara lain sebagai antibakteri, antifungi, antiinflamasi, antimalaria, dan sebagai antioksidan. Senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on telah teruji aktivitasnya sebagai antikanker dan antibakteri. Keuntungan lain dari hasil sintesis kalkon adalah memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan hasil isolasi kalkon dalam jumlah yang cukup serta variasi struktur yang banyak dapat didapatkan melalui sintesis di laboratorium. Sintesis senyawa ini menarik perhatian berkaitan dengan aktivitas farmakologinya dan dalam rangka perkembangannya sebagai obat. Selanjutnya, diskoneksi. Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis senyawa turunan kalkon melalui reaksi awal resorsinol dan asam asetat glasial, menghasilkan 2,4 dihidroksil asetofenon dengan 3,4 dimetoksil benzaldehid melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Dilihat dari strukturnya, senyawa 2,4 dihidroksil asetofenon memiliki dua gugus hidroksi, yaitu pada posisi orto dan para. Gugus hidroksi tersebut dapat digunakan untuk siklasasi pembentukan flavon dan substituen pada senyawa flavon. Gugus metoksi pada posisi para dan meta senyawa 3,4 benzaldehid dapat meningkatkan presentasi hasil senyawa produk reaksi. Berdasarkan uraian tersebut, senyawa 2,4 dihidroksil asetofenon dan 3,4 dimetoksil benzaldehid menjadi lebih reaktif sehingga dapat diperkirakan sintesis senyawa kalkon dengan substituen min OCH3 dan min OH dapat dilakukan. Selanjutnya, retnosintesis. Senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksilfenil prop 2N1-on disintesis dengan mereaksikan 2,4 dihidroksil asetofenon dan 3,4 dimetoksil benzaldehid melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Mekanisme reaksi senyawa 1,2,4 dihidroksil 3,3,4 dimetoksilfenil prop 2N1-on diawali dengan pembentukan karbanion dalam kondisi basah, di mana senyawa 2,4 dihidroksil asetofenon mempunyai atom H terhadap gugus karbonilnya. Karbanion tersebut relatif stabil karena dapat terkonjugasi menghasilkan ion enolat. Tahap selanjutnya adalah reaksi adisi nukleofilik. Pada tahap ini, karbanion dari 2,4 dihidroksil asetofenon menyerang karbon dari gugus karbonil 3,4 dimetoksil benzaldehid. Hasil reaksi adisi nukleofilik mengalami transfer proton dari molekul air menghasilkan beta hidroksil keton yang selanjutnya menghasilkan senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoxylphenyl prop 2N1-on
Senyawa beta hidroksiketon mempunyai H terhadap gugus karbonil, sehingga dapat dalam suasana basah atom H mudah lepas. Hal ini mempercepat dehidrasi senyawa B-hidroksiketon menghasilkan produk yang stabil karena mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan cincin aromatis. Gugus metoksi yang terdapat pada 3,4 di metoksibenzaldehid dapat mempengaruhi hasil sintesis senyawa 3,4 dimetoksilbenzaldehid mempunyai gugus metoksi pada posisi meta dan para dari gugus aldehidnya. Harga tetapan substituen gugus metoksi pada posisi meta adalah 0,1 atau gugus penarik elektron, sedangkan untuk posisi orto adalah 0,12 atau gugus pemberi elektron. Gugus metoksi pada posisi orto tersebut dapat menambah kerapatan elektron atau karbon gugus karbonil pada 3,4 dimetoksilbenzaldehid. Pengaruh gugus metoksi pada posisi para tersebut juga mempengaruhi hasil sintesis yang diperoleh. Selanjutnya sinton. Sinton yang digunakan untuk sintesis senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksilfenil prop 2N1-on, yaitu dengan mereaksikan 2,4 dihidroksilasetofenon dan 3,4 dimetoksilbenzaldehid, di mana 2,4 dihidroksiasetofenon ini terbentuk dengan adanya reaksi resolsinol dari asam asetat glasial. Selanjutnya reaksi. Reaksi-reaksi yang terjadi pada sintesis senyawa ini, yang pertama ada reaksi asilasi Friedel-Crafts. Reaksi asilasi merupakan proses substitusi gugus hasil dari suatu senyawa ke senyawa lain. Reaksi ini diawali dengan pembentukan elektrofilik, di mana elektrofiliknya adalah karbokation yang dapat terbentuk dengan mengambil ion halida dari suatu hasil halida dengan katalis asam Lewis seperti AlCl3 maupun dengan menambahkan proton pada alkena. Suatu benzena yang sudah tersubstitusi dapat mengalami substitusi kedua dan menghasilkan disubstitusi benzena. Struktur dari substitusi pertama menentukan tempat dari substitusi kedua. Dalam cincin benzena, gugus pada cincin akan mengarahkan substituen yang baru masuk pada posisi orto, para, atau meta sesuai dengan gugus mulanya. Gugus mula tersebut yang disebut sebagai penentu orientasi gugus yang merupakan aktivator kuat dalam gugus pengarah orto. Para adisi elektrofilik mengambil tempat pada posisi orto dan para bergantung pada aktivator. Orientasi ini terutama disebabkan oleh kemampuan substituen pengaktif kuat untuk melepaskan elektron. Gugus amino dan gugus hidroksil merupakan gugus aktivator yang lebih baik. Yang kedua ada reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Reaksi kondensasi Claisen-Schmidt adalah reaksi di mana dua molekul atau lebih bergabung menjadi molekul yang lebih besar dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul kecil. Reaksi tersebut termaksud reaksi kondensasi aldol. Reaksi kondensasi aldol merupakan reaksi yang melibatkan ion enolat dan gugus karbonil dari molekul aldehid lainnya. Reaksi aldol tidak hanya terjadi pada dua senyawa karbonil sejenis seperti aldehid dan keton. Namun, reaksi ini dapat terjadi antara dua senyawa karbonil yang berbeda, yaitu aldehid dan keton.
Reaksi kondensasi aldol dilakukan menggunakan katalis basa. Reaksi pembentukan alfa beta tak jenuh karbonil dimulai dari bertemunya suatu keton dengan suatu basa OH- mengikat H untuk membentuk H2O sehingga membuat keton bersifat nukleofil. Keton yang bersifat nukleofil akan mampu bereaksi dengan gugus karbonil yang bersifat elektrofil sehingga mengalami reaksi kondensasi adol. Senyawa yang terbentuk kemudian mendapat transfer proton H+ dari molekul H2O untuk membentuk beta hidroksiketon atau aldehid. Aldehid akan mengalami dehidrasi membentuk senyawa enon terkonjugasi atau alfa beta tak jenuh karbonil. Selanjutnya metode dan cara kerja. Yang pertama, metode. Metode yang digunakan sebagai dasar dalam mensintesis senyawa kalkon adalah kondensasi Claisen-Schmidt yang dilakukan dengan mereaksikan suatu aldehid aromatik dengan suatu keton aromatik baik dalam kondisi asam maupun basa. Reaksi ini melibatkan ion enolat dari senyawa keton yang bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang karbonil dari senyawa aldehid aromatik sehingga menghasilkan senyawa beta hidroksiketon yang kemudian mengalami dehidrasi dan menghasilkan senyawa alfa beta keton tak jenuh. Yang kedua ada cara kerja. 2,4 dihidroksil asetofenon sebanyak 1,064 gram ditambah etanol 10 ml dilarutkan dalam Erlenmeyer. Kemudian campuran ditambahkan NaOH sedikit demi sedikit kemudian dikocok. Campuran yang tadi ditambahkan 3,4 dimetoksil benzaldehid 0,953 sedikit demi sedikit kemudian dikocok 3 kali 24 jam dengan magnetic stirrer. Campuran yang tadi sudah didiamkan selama 3 kali 24 jam ditambah aqua destilata dingin sebanyak 30 ml kemudian didiamkan kembali selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam ditambahkan HCl 10% sampai pH 5. Kemudian disaring dengan corong Buchner. Kemudian padatan berwarna kuning ini dilakukan dengan 4 pengujian. Yang pertama, pengujian berdasarkan polaritas dilakukan dengan kromatografi lapis tipis. Kemudian pengujian yang kedua ada pengujian berdasarkan titik didih dengan menggunakan kromatografi gas. Kemudian yang ketiga ada pengujian berdasarkan berat molekul dengan spektrofotometri massa. Dan yang terakhir yang keempat ada pengujian berdasarkan gugus fungsi dengan menggunakan spektrofotometri infrared. Selanjutnya ada pemurnian. Pemurnian yang pertama menggunakan KLT. Analisis KLT, senyawa hasil sintesis menggunakan 3 sistem fase gerak pada plat silika gel 60 GF254 menunjukkan bercak tunggal pada UV 254 nanometer. Untuk lempeng A, fase gerak polar, yaitu butanol, asetil asetat, dan air. Perbandingannya 3:1:1. Untuk silika yang kedua, yang B, fase geraknya semipolar, yaitu klorofrom dan N-heksan. Perbandingannya 3:1. Dan yang C, fase gerak nonpolar, yaitu etil asetat dan N-heksan, yaitu menggunakan perbandingan 3:1. Senyawa hasil sintesis dikatakan berhasil secara KLT karena memberikan satu bercak tunggal
pada sinar UV 254 nanometer. Hal tersebut dibuktikan pada nilai RF senyawa hasil sintesis dan material awal yang berbeda. Nilai RF senyawa hasil sintesis pada setiap sistem fase gerak berbeda dikarenakan tingkat polaritasnya yang berbeda. Senyawa hasil sintesis memiliki RF tertinggi yaitu 0,84 pada sistem fase gerak nonpolar. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis bersifat nonpolar. Hal tersebut dikarenakan fase diam bersifat polar dan fase gerak bersifat nonpolar. Senyawa yang lebih polar akan tertahan kuat pada fase diam, sedangkan senyawa yang nonpolar akan tertarik oleh eluen. Yang kedua ada kromatografi gas. Hasil analisis dengan menggunakan kromatografi gas menunjukkan senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksilfenil prop 2N1-on. Hasil sintesis memiliki kemurnian 100% dengan puncak tunggal pada waktu retensi 40,43 menit. Yang terakhir ada identifikasi hasil sintesis. Yang pertama menggunakan spektrofotometri massa. Berdasarkan spektra massa, terlihat bahwa senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on mempunyai harga ion molekuler M+ dengan M per Z sama dengan 300. Kemudian yang kedua ada spektrofotometri IR. Spektrum IR dari senyawa hasil sintesis menunjukkan serapan melebar pada daerah 3186 cm-1 yang merupakan karakteristik untuk gugus hidroksi -OH dan diperkuat dengan adanya serapan pada daerah 1141 cm-1 yang menunjukkan serapan vibrasi tentang C-rangkap O-fenol. Serapan pada daerah 1512 cm pangkat -1 dan 1589 cm pangkat -1 menunjukkan adanya ikatan rangkap -C rangkap 2 C pada cincin aromatik. Serapan pada daerah 1636 cm pangkat -1 menunjukkan serapan vibrasi tentang pada gugus karbonil -C rangkap 2O yang terkonjugasi dengan cincin aromatik. Ikatan rangkap pada gugus karbonil C rangkap 2O yang terkonjugasi akan cenderung memiliki karakter ikatan tunggal akibat terjadinya resonansi. Ikatan tunggal mudah mengalami stretching daripada ikatan rangkap 2. Sehingga akibat adanya resonansi serapan gugus karbonil akan bergeser ke daerah bilangan gelombang yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksifenil prop 2N1-on dapat disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dari 2,4 dihidroksil asetofenon dan 3,4 dimetoksil benzaldehid. Baiklah, itulah hasil presentasi dari materi sintesis senyawa obat dengan judul sintesis senyawa 1,2,4 dihidroksi 3,3,4 dimetoksilfenil prop 2,2N1-on. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.